Halo sahabat Fanatik, ketemu lagi bersama gua Alpin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Baru aja selesai pertandingan antara tim nasional Indonesia U23 melawan tim nasional Korea U23 di pertandingan terakhir kualifikasi Piala Asia U23. Dan tim nasional kita harus kalah dengan skor 1-0. Dan hasil ini membuat timnas kita tidak lolos ke Piala Asia. Karena untuk mengejar posisi runner up terbaik, 4 runner up terbaik itu sudah tidak memungkinkan. Di pertandingan ini gue melihatnya bahwa ini adalah pertandingan terbaik dari pertandingan timnas Indonesia di ajang kualifikasi ini. Semangat juangnya, kerja kerasnya, permainan progresi yang selalu membawa bola ke depan dengan sangat cepat, itu terlihat di pertandingan ini. Dan gua ngerasa di pertandingan ini adalah ciri khas dari tim nasional Indonesia. Karena memang rata-rata pemain Indonesia suka untuk berlari. Timnas Indonesia harus kebobolan di menit-menit awal. Yang memang itu kelengahan dari pemain kita, karena memang sepertinya di menit-menit awal itu sangat krusial sekali. Dan kita lengah dan akhirnya pemain Korea berhasil mencetak gol. Dan beberapa kali sebenarnya kita berhasil mendapatkan peluang untuk menciptakan gol. Bahkan di awal-awal kita mendapatkan peluang tapi gagal dimanfaatkan. Tapi di babak pertama gue melihatnya pemain timnas Indonesia sangat luar biasa dan membuat pemain Korea kewalahan. Dan itu membuat mereka merubah permainannya mereka di babak kedua. Di babak kedua pemain Korea tidak membiarkan pemain Indonesia terlalu lama memegang bola. Jadi ketika bola sudah sampai di tengah, mereka langsung melakukan press dan memotong jalur-jalur umpannya kita ke lini depan. Selama beberapa menit, mereka berhasil melakukan itu. Kita agak susah untuk keluar berkembang. Sampai Coach Vandenberg itu melakukan perubahan. Dari yang awalnya kita memakai formasi 4-4-2, dirubahlah dengan memakai 3 back. Walaupun di akhir-akhir Vandenberg berubah lagi menjadi 4 back. Dinamis sekali memang perubahan yang terjadi di pertandingan tadi, dan para pemain ini sanggup gitu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, perubahan dari skema apa yang diinginkan oleh pelatih. Dan ini merupakan sesuatu hal yang bagus kalau menurut gue, walaupun di luar bahwa hasilnya kita kalah ya. Tapi ini adalah sebuah improvement yang sangat bagus kalau menurut gue dari adik-adik kita yang dari awal memang sayangnya kita ketika melawan Laos tidak bermain seperti ini gitu. Secara grafik dia sangat meningkat sekali permainan dari tim nasional U23. Cuman sayang kita tidak mendapat peaknya di pertandingan kali ini. Ya walaupun kita kalah dari Korea Selatan, kita harus berbangga lah karena permainan yang diberikan tidak menunjukkan bahwa kita inferior. Kita itu sudah terbiasa berhadapan dengan tim-tim besar. Dan itu menunjukkan bahwa status kita memang sekarang sudah berbeda. Walaupun ini masih dalam kelompok umur, tapi itu menunjukkan bahwa secara fundamental sepak bola kita sudah semakin lebih baik. Ini merupakan sesuatu hal yang bagus, walaupun kita nggak lolos ya. Tapi ini merupakan suatu perkembangan yang sangat signifikan kalau menurut gue. Dan mudah-mudahan akan ada lagi generasi-generasi baru dari tim nasional kita yang bisa memberikan lebih dari yang sekarang. Karena kita harus terus naik terbang tinggi. Garuda harus terus terbang tinggi karena kita harus bisa menunjukkan pada Asia ataupun pada dunia bahwa Indonesia adalah negara besar terkait dengan sepak bolanya. Dan mudah-mudahan juga tim nasional senior kita bisa menunjukkan itu ya di kancah dunia nanti kalau kita lolos Piala Dunia. Tapi yang jelas kita berharap mudah-mudahan adik-adik ini terus berkembang, terus menambah kemampuan mereka, menambah kualitas mereka dengan bermain di klubnya mereka masing-masing, dan mudah-mudahan mereka adalah cikal bakal dari tim nasional senior kita. Karena produk akhir dari liga adalah timnas maju sepak bola Indonesia.